berisik. Eh, terus, aduh, gini, apa namanya? Kita lanjutin ya, bahas mengenai bagaimana mahasiswa bisa sukses dan berhasil ya. Gitu, ini pengalaman juga gitu ya. Dulu waktu gue kuliah juga ya, gue waktu itu sempat sambil punya juga bisnis sampingan lah gitu ya, which is ya cukup lumayan. Dan sebenarnya itu juga bukan sebuah kerja keras gitu ya. Ini ada kekeliruan guys antara kerja keras dan uh, keberhasilan ya. Itu kerja keras sih bagus kalau kalau menurut gue ya gitu. Dan tapi banyak para pakar juga ya, para yang udah ahli lah di bidang kesuksesan ya, coach mengenai kesuksesan, mereka sebenarnya tidak terlalu menganjurkan anda terlalu bekerja berkeras banget gitu ya. Biasa aja, sebenarnya agak relatif santai aja gitu. Cuman yang penting lo fokus gitu, itu paling penting. Jadi yang paling penting tuh kita punya vision and mission. Misalkan gini, waktu zaman kuliah dulu pas gua lihat ATM gitu ya, waduh kok saldo cuma segini gitu kan, bingung juga nih, kalau ditambahin nolnya satu atau dua lumayan juga gitu kan. Nah akhirnya mulailah tuh gue berawal dari situ, gue mulai berpikir bagaimana caranya saldo gue tuh bisa nambah gitu, bisa jadi lebih banyak gitu kan. Sebenarnya itu dulu gitu ya kan. Jadi ketika gue menginginkan sesuatu, income tambahan atau bahkan pendapatan gitu ya, ya, dan kemudian pikiran bawah sadar lo ya itu akan mengarahkan lo untuk bisa mendapatkan apa yang lo mau gitu, seperti itu. Jadi itu ilmunya. Jadi nanti dia akan datang sendiri, walaupun secara tidak sadar kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada teman gue nawarin, misalkan, bro ikutan bisnis nih gitu kan. Nah ini gue juga proses kebetulan ini yang ternyata gitu, apa namanya, gue alamin gitu. Jadi tiba-tiba temen gue nawarin bisnis, dan waktu itu gue juga nggak punya resource apa-apa, modal gue nggak ada gitu karena mahasiswa ya. Kemudian apa ya, akhirnya yang bisa gue coba tawarkan adalah aset yang gue punya saat itu gitu, sebagai jaminan untuk join di satu bisnis gitu. Dan fortunately gitu, teman gue mau tuh mengcover modalnya gitu ya dengan jaminan aset, dan alhasil gue sangat berhasil guys waktu itu. Jadi kalau gue kumpulin waktu zaman gue kuliah dulu itu, gue bisa kebeli lah satu mobil kan, dari zaman gue kuliah dulu tuh awal semester 2, semester 2 3 gitu tuh berapa, tapi tetap IPK gue di atas 3 gitu. Dan ini yang menurut gue one of the good prestation ya, prestasi ya, achievement juga gitu ya, yang mesti kita syukuri gitu. Jadi gue hanya sekedar sharing ya, tidak bermaksud gue apa ya ibaratnya menggurui atau gue so hebat ya. Lebih banyak yang lebih hebat dari gue pasti banyak lah ya, pastinya kan. Tapi yang gagal juga sangat banyak gitu kan. Artinya ya kita berusaha yakin ya, karena banyak orang yang percaya bahwa sebetulnya sukses itu takdir gitu ya. Sebetulnya takdir itu kita yang ciptakan. Percaya nggak? Gue akan berbicara mengenai takdir. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah itu apa? Misalkan takdir bahwa lo lahir di keluarga miskin atau lo lahir di keluarga kaya, ya udah itu nggak bisa dirubah guys. Itu mah udah kenyataan yang lo harus terima ya. Tapi kalau lo mati dalam keadaan miskin, ya itu tanggung jawab lo gitu kan. Kenapa lo nggak berusaha kan? Nah jadi kemudian yang lain nih ya kan, kalau lo jadi cewek, alat kelamin lo cewek gitu kan ya, maka itu udah takdir lo ya. Kayak gue cowok, itu takdir gue. Jadi jangan menyalahi takdir ya gitu. Jadi bedanya takdir dan nasib itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau nasib bisa lo perjuangkan ya kan, the world is in your hand gitu, lo bisa gapai, lo bisa mendapatkan apa yang lo mau ya kan.
tapi lo nggak bisa ngubah alat kelamin lo. Ya kan, itu takdir namanya. Ya kan? Jadi kalau namanya nasib ya lo harus upayakan, oke? Nah jadi intinya terima takdir, kemudian takdir sebagai lu sebagai anak orang kaya atau bukan gitu ya, terima dulu ya kan. Setelah berterima, berpasrah diri, thank you God gitu kan, sudah dilahirkan, kemudian lu berusaha ya untuk mencapai apa yang lu upayakan. Nah itulah cara mengubah nasib. Nah, mungkin gue perlu sedikit, gue bukan ustadz tapi gue tahu ada satu ayat yang bilang bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya. Kaum itu ya kita lah, masyarakat ya, kecuali dia mau mengubahnya ya kan. Ya, nah itu tandanya lo mesti bergerak, lo mesti mau mengubahnya gitu. Ketika lo pengen mengubahnya, maka Allah pun akan mengubah nasib lo. Itu aja. uh, Buat lo yang senang dengan video ini, yang udah nonton, uh, boleh di subscribe ya, biar lebih kenal lebih jauh dan lebih apa namanya, lebih intens gitu. Dan sukses dan sehat selalu ya buat semuanya. Assalamualaikum.